Harga ikan di pasar rakyat modern Daruba kembali naik akibat terjadi kelangkaan stok dalam beberapa minggu terakhir. Sesuai laporan triwulan 3 tahun 2025, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 39,10%. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Rabu 3 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Matua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Harga ikan di pasar rakyat modern Daruba kembali naik akibat terjadi kelangkaan stok dalam beberapa minggu terakhir. Kelangkaan ikan terjadi karena faktor cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah Maluku Utara termasuk Pulau Morotai. Pasokan ikan dari nelayan ke pasar rakyat Gota Lamo Modern Central Business District mengalami kelangkaan. Akibatnya harga jual eceran mengalami kenaikan yang signifikan. Pasar ikan Daruba terlihat sangat sepi dan tidak seperti biasanya. Selain sepi pembeli, ketersediaan ikan di setiap tempat jualan para pedagang ikan pun banyak yang kosong. Waode Napo, salah satu penjual ikan di pasar setempat mengatakan saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan ikan dari nelayan yang berada di Kecamatan Morotai Selatan atau di sekitar kota Daruba. Dirinya dan hampir seluruh pedagang ikan yang berjualan di pasar modern harus mencari sumber pasokan dari desa-desa yang jauh dari Kecamatan Morotai Selatan, seperti dari desa Wayabula dan desa Usbar. Salah seorang penjual ikan juga mengatakan, faktor terjadinya kelangkaan ikan di pusat kota adalah kondisi cuaca ekstrim sehingga para nelayan kesulitan untuk melaut. Menurut Tamrin, desa-desa nelayan di Morotai Selatan akhir-akhir ini jarang melaut karena kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga dibo-dibo dan pedagang ikan di pasar modern kesulitan mencari sumber ikan dan harus membeli di desa-desa yang jauh dari kota. Ikan di pasar ini sering ada, sering terada, jadi ikan itu mahal ya? Karena ambil jauh, bere-bere, Wayabula, kita dalam kota itu terada, ya, semua ambil dari desa. Hampir 3 bulan nih. Ada orang mangat juga setengah mati. Karena ikan terada jadi sulit. Yang pagi, sekali siang begini, sekarang ada orang. Akibat dari kelangkaan ikan, pasar Daruba terlihat sepi. Namun beberapa pedagang ikan yang masih berjualan mengakui ikan eceran mereka dijual dengan harga yang sangat mahal, yaitu satu piring 2 ekor seharga Rp20.000. Ada juga 3 ekor Rp20.000, padahal biasanya 4-5 ekor dalam satu piring dengan harga Rp20.000. Selain itu, harga per ember dari nelayan pun naik menjadi 400-450 per ember, padahal harga biasanya 250-300 per ember. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Sesuai laporan triwulan 3 tahun 2025, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 39,10%. Penggerak utama pertumbuhan adalah pengelolaan dan hilirisasi nikel di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Pertemuan tahunan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan berlangsung Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia mencatat Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dengan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sebesar 39,10%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah kinerja industri pengolahan dan hilirisasi nikel.
Pusat sumber pertumbuhan berada di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Maluku Utara telah berhasil memproduksi produk olahan nikel berkualitas tinggi yang mendukung program hilirisasi pemerintah dan mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan industri global, khususnya industri besi baja dan komponen baterai EV, dengan pusat sumber pertumbuhan berada di wilayah Halmahera Tengah dan juga Halmahera Selatan. Di tengah geliat hilirisasi nikel, perlu adanya sinergi antara pelaku usaha juga pemerintah daerah dalam menciptakan SDM yang siap bekerja di industri pengolahan maupun pendukungnya. Sejak kebijakan hilirisasi nikel diberlakukan, kita melihat perubahan yang cukup signifikan dalam struktur tenaga kerja di Maluku Utara. Di sisi lain, akses pendidikan tinggi dan sekolah vokasi juga masih belum optimal. Hal ini memberikan indikasi bahwa pekerja dengan keahlian khusus masih dibutuhkan kita di Maluku Utara untuk dapat bersaing dengan SDM dari luar. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara berharap adanya sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk mendorong sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya manusia yang siap bekerja dan berdaya saing. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, SLB PKLK Sofifi menyampaikan agar disabilitas tidak dipandang dengan stigma negatif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi Muhammad Asrin SPD MPD menuturkan pentingnya menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh disabilitas. Asrin menegaskan semua orang harus dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara nyata bagi pendidikan, khususnya siswa disabilitas. Berharap bahwa dengan Hari Disabilitas Internasional ini tanpa adanya stigma atau tanpa adanya diskriminasi, karena semua orang itu harus dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara bermakna bagi pendidikan khususnya siswa disabilitas. Peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2025 diharapkan menjadi momen meningkatkan kesadaran publik akan hak, kesempatan, dan akses yang setara bagi disabilitas. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi menyampaikan agar disabilitas tidak dipandang dengan stigma negatif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perubahan sikap dan pola pikir masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan. Disabilitas bukan kekurangan. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang perlu kita kembangkan. Jadi di Hari Disabilitas, mari Hari Disabilitas Internasional, mari kita menyetarakan. Karena mereka sama dengan kita sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan perlindungan, dan hak-hak lainnya mereka wajib untuk mendapatkannya. Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa disabilitas memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang sama berharganya dalam pembangunan bangsa. Faradil Sultan M. Ghifari, TVR yang Maluku Utara, melaporkan. Kami ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Terima kasih. Sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati,
menebar pengampunan dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saudara, Anda kembali bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Sebagai bentuk keteladanan di dunia pendidikan khusus, guru dan kepala SLB PKLK Negeri Sofifi berhasil meraih sejumlah prestasi dan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik. Komitmen dalam memajukan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus ditunjukkan oleh para pendidik di SLB PKLK Negeri Sofifi. Dalam beberapa waktu terakhir, guru dan kepala sekolah di lembaga tersebut berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi dalam metode pembelajaran. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi terus berusaha mendorong program-program kreatif, mulai dari pengembangan kelas berbasis keterampilan, pembelajaran individual sesuai kebutuhan siswa, hingga peningkatan kompetensi guru. Upaya tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima para peserta didik. Beberapa guru di sekolah ini juga berhasil meraih penghargaan pada tingkat daerah berkat dedikasi sebagai pendidik yang transformatif. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa tenaga pendidik di SLB PKLK Negeri Sofifi terus berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan sekolah. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi terus berusaha mendorong program-program kreatif dan inovatif. Upaya tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima para peserta didik. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa tenaga pendidik di SLB PKLK Negeri Sofifi terus berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan sekolah. Alhamdulillah kemarin di Hari Guru Nasional, gurunya mendapatkan juara 2 sebagai guru transformatif. Jadi guru yang inovasi, bagaimana menginovasi kegiatan pembelajaran. Jadi terlihat bagaimana kepedulian anak-anak terlihat di prestasi tadi. Kepala sekolahnya juga termasuk kepala sekolah transformatif. Nah kemarin baru pulang dari Jakarta untuk mengikuti langsung kegiatan apresiasi Hari Guru Nasional di Jakarta bersama Pak Presiden dan Pak Menteri Pendidikan. Faradil Tua, M. Gifari, TVR yang Maluku Utara melaporkan. Saudara, keluarga besar lingkungan pelayanan satu jemaat Immanuel Gemih Bukit Durian, Kamis malam larut dalam sukacita perayaan Natal Kristus. Keluarga merupakan fondasi utama sebagai cermin kasih Allah dalam panggilan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keluarga merupakan dasar awal umat untuk hidup saling mengasihi, melayani, dan bertanggung jawab. Hidup penuh kasih diaktualisasikan dalam kebersamaan dan kekeluargaan lewat syukur Natal yang dilakukan keluarga besar lingkungan pelayanan 1 Jemaat GMIH Immanuel Bukit Durian. Keluarga Kristen harusnya contoh bagi sesama dalam lingkungan bermasyarakat untuk selalu menjaga dan membangun kasih dan sayang, ciptakan rasa aman, nyaman, dan damai.
Memaknai Natal salah satunya adalah dengan menghindari rasa dengki, cemburu, iri hati, dan lain-lain, serta hidup dalam kebersamaan. Ketua Jemaat Gereja Immanuel Bukit Durian Pendeta Ida Lolore dalam khotbahnya mengatakan, selaku orang percaya, umat Kristen diajak untuk menjadikan keluarga sebagai sumber hidup di dalam kasih, seperti yang telah diajarkan Yesus Kristus sebagai hukum pertama dan yang utama. Dirinya juga mengajak umat untuk hidup saling berdampingan, saling menghargai dan menghormati orang lain dalam bingkai kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Majelis Jemaat yang diwakili oleh Sekretaris Jemaat GMIH Immanuel Bukit Durian juga mengajak umat terkhususnya dalam lingkungan pelayanan 1 agar menjadikan keluarga sebagai dasar pendidikan dan pengetahuan agar kelak anggota keluarga dapat hidup penuh kasih mesra dan berguna bagi bangsa dan negara. Kegembiraan dan sukacita Natal lingkungan pelayanan 1 Gereja Immanuel Bukit Durian diwarnai dengan refleksi Natal dan puji-pujian. Hendri Nanlohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo, bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa kita awali dari Gorontalo. Saudara, jumlah pengidap HIV di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 1.363 orang, meningkat 106 orang dibandingkan Desember 2024. Tingginya penularan di kalangan remaja dengan 412 kasus ditemukan pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama jenis yang tercatat sebanyak 591 kasus. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyoroti perlunya penanganan serius terhadap penyebaran HIV/AIDS, khususnya di kalangan remaja. Ia menilai upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif keluarga dan lingkungan.
penyimpangan seksual, seks bebas hingga pelecehan seksual yang bahkan melibatkan anak di bawah umur menjadi penyumbang terbesar kasus HIV. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama keluarga. Wakil Gubernur Gorontalo menekankan pentingnya validasi data di seluruh fasilitas kesehatan mulai klinik, puskesmas hingga rumah sakit agar penanganan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga meminta Dinas P3A dan Dinas Kesehatan Gorontalo untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama anak dan remaja. Kasus yang tidak terlaporkan masih sering terjadi sehingga gambaran jumlah sebenarnya sulit diketahui. Validasi data sangat penting untuk mengetahui sejauh mana penyebaran HIV sehingga pengobatan dapat segera dilakukan. Wakil Gubernur berharap isu HIV/AIDS menjadi perhatian semua pihak. Ia menekankan perlunya pengawasan di tingkat keluarga agar perilaku beresiko dapat dicegah sejak dini. Kok dari tahun ke tahun kok bertambah gitu ya? Dari tahun bertambah, kematiannya juga ada, penambahannya juga ada. Kemudian itu ada juga mereka kena tapi tidak melapor, ya, tidak melapor sehingga kami juga tidak tahu, ya. Makanya diperlukan KPA yang ada di kabupaten kota. Ya, ada petugas, jadi dikukuhkannya KPA kabupaten kota itu juga sangat menolong sekali sehingga pendataan itu lebih akurat lagi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah Rusli Habibie menambahkan HIV adalah penyakit yang tidak tampak. Selama edukasi dan tes sebelum menjangkau seluruh masyarakat, angka kasus masih akan terus bertambah. Pemerintah dan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA terus memperkuat edukasi terutama di sekolah dan komunitas untuk menekankan penyebaran HIV/AIDS di Gorontalo. Ipong Steve, TVRI Gorontalo melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan. Duka mendalam menyelimuti korban musibah banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera. Sebagai wujud solidaritas dan panggilan kemanusiaan, sejumlah mahasiswa Perhimpunan Komunitas Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKR Cabang Palopo menggalang dana dengan turun ke jalan. Musibah banjir bandang dan tanah longsor di sebagian wilayah Sumatera menyisakan duka mendalam bagi para korban. Untuk membantu korban, Perhimpunan Komunitas Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PKMRI di Kota Palopo menggalang dana dengan turun ke jalan. Penggalangan dana ini dilakukan sebagai bentuk aksi kemanusiaan dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi korban. Setiap pengendara yang berhenti di beberapa persimpangan jalan disodorkan kotak sumbangan oleh mahasiswa untuk memudahkan pengendara turut berpartisipasi dalam bantuan penanggulangan korban banjir. Aksi kemanusiaan yang kami lakukan ini sebagai perpanjangan tangan dan juga atas dasar kepedulian kepada saudara-saudara kita dan juga keluarga-keluarga kita yang ada di daerah Sumatera bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi musibah banjir bandang. Jadi kami dari PMKRI melakukan aksi ini membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah. Oke, terkait dengan aksi solidaritas ini kami mulai pada hari ini tanggal 1 Desember 2025 dan juga akan beberapa hari ke depan kami akan tetap melakukan aksi kemanusiaan. Aksi galang dana ini akan terus dilakukan selama beberapa hari ke depan. Nantinya dana terkumpul akan disalurkan kepada warga yang menjadi korban bencana alam di Sumatera. Dari Palopo, Irsal melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa, Saudara, dan berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 4 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.